Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah telah melimpahkan kenikmatan pada kita semua sehingga kita masih merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta generasi yang istiqomah di jalan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk kali ini kita akan belajar bareng tentang karakteristik rumah tangga Islami. Rumah tangga salah satu pilar yang utama dalam masyarakat, karena manakala keluarga itu baik, baiklah masyarakatnya. Jadi di sini keluarga adalah pondasi yang utama dalam sebuah peradaban. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi di sini tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Demikian juga untuk kita dalam berumah tangga, salah satu tujuannya adalah untuk beribadah kepada ini harus menjadi sebuah kewajiban, sebuah tanggung jawab kita yang dibebankan oleh Allah agar setiap manusia itu bisa menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Kemudian itu ditegaskan lagi dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatan biladun shidatul la ya'sullaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat kasar, keras, dan tidak menghargai Allah terhadap apa yang diperintahkan. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Di sini ditegaskan bahwa yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa orang beriman, terketuklah agar kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api. Nah, ada beberapa karakteristik rumah tangga Islami minimal sebagai berikut. Yang pertama adalah memelihara ketauhidan. Jadi di sini dalam setiap anggota keluarga harus dini mungkin ditanamkan ketakutan bahwa Allah lah yang menciptakan, yang menghidupkan kita. Jadi di sini benar-benar ketakutan tanpa ada kesirikan itu ya. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan ibadah. Dikatakan dalam sebuah hadis, perintahlah anak-anakmu menjaga sholat jika mereka sudah berusia 7 tahun.
Jika sudah berusia 10 tahun, pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Jadi dikatakan dalam hadis itu bahwa anak-anak sudah diajari sholat kalau bisa sedini mungkin. Jadi saat berusia 7 tahun ya, itu sudah idealnya sudah diajari. Kemudian jika sudah berusia 10 tahun kok tidak mau melakukan sholat, maka orang tua berhak untuk menghukum. Dan idealnya lagi tempat tidurnya sudah dipisahkan antara tempat tidur anak dan orang tua. Anak laki-laki dan anak perempuan itu sudah dipisahkan. Kemudian yang kedua adalah menyemai alat kelamin. Jadi di mana di dalam sebuah keluarga itu dibiasakan alat-alat, misalnya mulai makan dengan tangan kanan, duduk, masuk rumah dengan salam dan sebagainya. Dikatakan dalam sebuah hadis, innamahu itu liutammima sholihal, bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan. Yang kedua, yang berikutnya adalah terwujudnya perhatian dan kebaikan. Jadi di sini bagaimana setiap anggota keluarga itu saling ada perhatian dan memberikan sebuah kebaikan, bukan sebaliknya saling menuntut gitu ya. Dikatakan di sini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Kemudian yang berikutnya adalah berpartisipasi dalam dakwah dan perjuangan Islam. Ini bagaimana dalam setiap keluarga itu bisa berpartisipasi dalam dakwah. Dikatakan dalam surat At-Taubah ayat 71, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Biasanya dari kecil dibiasakan, misalnya berpartisipasi dalam acara kegiatan di masjid, ya, atau berinfak bulanan, ya, atau beraktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian yang berikutnya adalah memelihara keindahan. Jadi di sini bagaimana sebuah keluarga itu bisa memelihara keindahan. Jangan terlihat misalnya ruang tamu isinya bantal, sarung, itu jelas ya, tidak indah, bantal. Jadi bagaimana setiap anggota keluarga itu bisa mempunyai tanggung jawab, ya, bahwa baiti, rumahku adalah surgaku, baiti jannati. Nah, yang berikutnya adalah membentengi keluarga dari kemungkaran. Nah, kalau kita lihat kenakalan anak sekarang itu luar biasa. Bagaimana anak, kalau yang masih kecil, anak kecil sudah terbiasa dengan gadget HP-nya gitu ya. Kemudian yang sudah agak besar, komunitas pangnya, naudzubillah. Siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisanmu. Jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah seamat-amatnya iman. Nah, berikutnya adalah menjaga peran, kedudukan, dan tanggung jawab.
Nah, bagaimana sebagai seorang anggota keluarga, baik suami, istri, ataupun anak, masing-masing mampu bertanggung jawab sesuai peran dan kedudukan. Ingatlah, dalam sebuah hadis dikatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seterusnya ya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Iman adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung. Nah, yang berikutnya adalah sederhana dalam Aisyah. Bagaimana sebuah keluarga itu tidak sederhana. Ya, dikatakan dalam sebuah hadis, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Dan yang terakhir adalah hak menjaga hak tetangga. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat. Ya, demikian untuk materi kali ini. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.